namanya. Windy ini umur 17 tahun dan asalnya dia itu dari Pemalang. Pemalang. Oke. Windy ini terhitungnya kayak anak yang taat beragama lah Bihnat. Dia gak lupa sholat 5 waktu, terus bahkan dia tuh sering tahajud. Ditambah lagi karena Windy tuh lagi SMK dan dia tuh pengen PKL, makanya kayak sebisa mungkin dia tuh pengen sholat tahajudnya sering. Biar PKL lancar, SMK-nya lulus gitu. Awal ceritanya itu Windy kelas 2 SMK dan itu sekitar tahun 2018-an. Nah, waktu itu tuh Windy udah masuk ke PKL tuh, yang praktek kerja lapangan kan namanya PKL ya. Iya kalau gak salah ya. Nah waktu itu Windy PKL di salah satu toko komputer di daerah Pemalang. Dan ya karena toko itu gak punya mes, jadi otomatis Windy mau gak mau ngekos tuh di deket sana. Nah ternyata Windy kasih tahu sama kayak kakak pembimbingnya dia, kalau di sebelah toko itu tuh ada kayak gang kecil. Nah di situ ada kos-kosan. Windy disuruh ngekos lah di sana. Dan waktu itu juga ternyata banyak tuh anak PKL di toko itu, cewek dominan yang ngekos di tempatnya si Windy ngekos juga. Jadi kayak kosannya itu ada 2 lantai. Dan itu tuh nyambung juga sama kayak rumah penjaga kosannya lah, yang jaga tuh kayak nenek-nenek gitu Bihnat. Di samping kosannya itu di bangunannya ya, sampingnya ada kebun pisang, sebelahnya lagi tuh ada kayak rumah walet gitu, yang kayak ada pekarangannya luas tapi kosong. Total di kosan itu ada 5 kamar, yang 2 di atas, yang 3 di bawah. Dan di lantai 2 itu, kalau misalnya lo naik tangga itu ada kamar mandi langsung. Nah di sebelah kamar mandinya itu ada kayak musola tapi dibuatnya tuh dari triplek. Jadi kayak musola-musolaan gitu lah. Awal Windy ngekos itu gak ada kejadian sama sekali Bihnat. Lancar-lancar aja, aman-aman aja. Tapi ada satu hal yang pernah Windy alamin waktu pas dia lagi sholat isya. Dan sholatnya di atas tuh di musola itu yang gue bilang. Posisi musola kan di atas tuh dan cuma dibuat dari triplek. Pas Windy lagi sholat, dia tuh kayak nyium bau anyir tapi gak tahu arahnya dari mana. Dia tetap sholat, dia tetap fokus dan mungkin dia mikirnya kayak mungkin cuma bangke tikus. Yang penting kan gak ganggu gua gitu. Nah makin lama baunya tuh makin nyenget dan ternyata bau anyirnya itu tuh kayak bau darah Bihnat. Mau gak mau dia tetap sholat dan dia coba buat nyuekin aja tuh. Nah terus singkat cerita, pas udah masuk bulan Januari, satu persatu tuh anak-anak yang ngekos di sana pada pulang ke rumahnya. Ada yang udah beres PKL, ada yang lagi libur, pokoknya udah lumayan sepi lah kosannya itu. Salah satu anak PKL yang ngekos di kamar atas itu udah pulang kampung. Dan yang di atas cuman sisa 1 kamar. Jadi kayak satu tuh kosong gitu. Nah yang sisa itu dari anak Purbalingga lah kotanya tuh. Nah FYI si Windy ini ngekos sama namanya Mbak Mary, dia tuh kerja di salah satu toko mainan di dekat tempat PKL itu. Nah di kosan itu ada 3 kamar yang di bawah itu kamar Windy sama Mbak Mary, jadi 1 kamar berdua. Ada juga kamar sebelahnya itu anak PKL dari Petarukan dan satu lagi ngekos juga anak SMK juga tuh. Jadi kayak di situ tuh sisanya ada 3-5 orangan lah. Nah di sini nih mulai kejanggalannya. Tempat kosannya itu tuh susah banget sinyal. Jadi kalau misalnya lo pengen main HP harus ke atas. Nah Windy ini kan kamarnya di bawah. Jadi kalau misalnya dia tuh lagi gak bisa tidur, lagi insomnia, terus jam 2 jam 3, ya kan yang mau kita lakuin ya cuman main HP doang kan. Scrollin orang gabut kan. Nah tapi Windy tuh gak bisa tidur. Mau gak mau dia kalau misalnya main HP harus naik ke atas. Naiklah dia, sekalian dia sholat tahajud niatnya. Sekitar jam 2 jam 3 pagi. Nah Windy itu naik ke atas ditemenin sama Nisa namanya. Itu tuh anak SMK dari Petarukan yang lagi main HP juga di ruang bawah. Nah pas lagi main HP, si Nisa tuh bilang tuh, kan lagi melintas tuh si Windy. Nisa bilang kayak, "Kak kuotaku habis, boleh gak nebeng hotspot?" Nah Windy bilang, "Bisa, cuman ya mau gak mau kita harus ke atas. Karena kan di bawah gak ada sinyal." Nah si Nisa tuh bilang kayak, "Ya udah ayo ke atas, kalian kayak aku mau ngabarin cowokku," kata si Nisa. Naiklah nih si Windy sama Nisa naik ke atas. Si Nisa pakai hotspotnya Windy sholat. Nah pas Windy lagi sholat itu gak lama kemudian Nisa pulang. Nisa turun gitu ke kamarnya. Si Windy ya sendiri dong di atas. Pas Windy lagi sholat nih, lagi fokus sholat, tiba-tiba dia tuh denger ada kayak suara gayung jatuh, brak gitu. Jatuhnya di kamar mandi yang sebelahnya musola itu. Udah tuh dia lagi sholat, dia tetap fokus. Gak gitu lama tiba-tiba ada lagi suara gayung jatuh Bihnat, brak gitu. Dan itu tuh ada air berasanya. Dan Windy tuh sadar banget kalau di kamar mandi sebelahnya dia itu gak ada orang sama sekali. Dan dia tuh gak salah denger sama sekali, kayak bener gue yakin ada gayung jatuh di kamar mandi sebelah gue gitu. Ya karena jam 2 jam 3 juga siapa yang kamar mandi kan? Iya. Pun juga kalau ada orang kan dia pasti kedengeran tuh. Ada yang naik, ada yang tutup pintu gitu kan. Ada langkah kakinya sebelum si gayung itu jatuh lah ya. Terus pas Windy lagi sholat, tiba-tiba dia denger
ada kayak orang yang lagi ngegaruk tripleknya dia, Bi, Nat. Kan cuma pakai triplek tuh. Iya. Nah, Windy tuh denger jelas banget kayak ada suara kayak gitu. Dan itu tuh persis banget di sebelah dia. Di tripleknya itu, musola itu. Awalnya suaranya kecil, dia gak peduli, dia tetap sholat. Lama-lama suaranya kenceng. Ya makin deg-degan dong, kayak gue lagi sholat digangguin. Ini fix banget, ini bukan orang. Ini setan gitu yang gangguin gue. Sholatnya gak fokus. Lama-lama dia udah cepetin sholat tuh karena udah macam-macam pikirannya kan. Dia udah tahiyat akhir, dia lagi assalamualaikum ke kanan. Nah pas dia lagi nengok ke kiri, dia ngeliat di belakang dia ada sosok cewek, Bihnat. Lagi ngikut sholat juga, mukanya hancur. Aduh. Pakai mukena. Dia panik banget, beres sholat, dia langsung mau beres. Dan pikiran dia tuh dia harus ke tempat terdekat lah. Dari si lantai 2 itu. Dia kepikiran buat ke kamar temennya lantai 2. Dia beres, langsung kamarnya temennya lantai 2, dia gedor-gedor, gak nyaut, Bihnat. Mungkin temennya lagi tidur ya, karena kan itu udah tengah malam tuh. Nah mau gak mau dia harus turun ke bawah dong, ke kamarnya dia lah, atau kamar temen yang satu lagi. Tapi kalau lo mau turun ke bawah, lo tuh harus ngelewatin si musola itu lagi. Tadi kan si Windy ngeliat tuh kalau ada sosok cewek di belakang dia di musola itu kan. Mau gak mau dia ngeberanin diri tuh buat ngelewatin si musola itu buat turun ke bawah. Pas dia coba turun ke bawah dan dia nengok ke musola itu, ternyata kosong. Udah hilang tuh sosoknya. Dia turun ke bawah dan dia langsung gedor-gedor pintu temennya. Nah FYI temennya Windy, si roommate-nya Windy ini, ada namanya tuh Mbak Mary. Dia tuh lagi gak pulang, Bihnat. Ya mau gak mau dia harus tidur di kamar temennya dong, karena dia takut tuh sendirian. Pas banget di malam itu temennya gak pulang. Iya, roommate-nya ya. Iya. Nah tapi untungnya pas dia gedor-gedor kamar temen lantai 1, si Nisa ini, dia belum tidur. Nah jadi di malam itu dia tidur sama temennya lah, si Nisa ini. Oh yang tadi sama dia. Iya. Oke. Udahlah singkat cerita, di bulan Februari itu teman-teman SMK-nya si Windy yang dari sekolah-sekolah lain itu tuh PKL udah beres. Ya pasti ya makin kosong dong kosannya, gak ada orang lagi kan. Ada yang masih 2 bulan lagi, ada yang masih 3 bulan lagi. Pokoknya si Windy ini yang paling lama PKL-nya. Dia cuma sisa sama Mbak Mary sama Ernie. Jadi tinggal bertiga doang tuh di kosan. Dan si Ernie ini minta gabung ngekos sama si mereka berdua. Jadi sekamar bertiga tuh. Oke. Akhirnya mereka bertiga sekamar. Awalnya gak ada apa-apa. Cuman mereka bertiga tuh sering kayak dengar ada suara, dengar kayak ada suara cewek, ada barang gerak. Tapi kayak merinding-merinding doang. Karena kan mereka bertiga ini kan, jadi kayak mereka gak hirauin lah. Iya masih ada rasa-rasa aman juga lah ya. Iya. Dan sampai ada satu kejadian, ini bener-bener diinget banget sama Windy, Bihnat. Jadi di hari itu Windy tuh PKL dari siang sampai malam dan pulangnya sekitar jam 9-an. Nah pas Windy pulang, Windy ternyata dapat WA dari Mbak Mary kalau Mbak Mary gak pulang ke kosan. Oke. Dia pulang ke rumah pacarnya lah katanya. Ya udah si Windy mikir ya kan masih ada si Ernie. Dia coba nelpon Ernie, pas ditelepon Ernie bilang kalau misalnya dia juga gak pulang ke kosan. Jadi intinya dia tuh di kosan mau gak mau sendirian lah di malam itu. Si Windy. Awalnya kayak Windy tuh mikir aduh gimana dia sendirian, tapi mau gak mau ya dia harus pulang ke kosan dong. Dan ini tuh malam Jumat, Bihnat. Di malam itu ya. Nah karena Windy masih ketakutan, dia masih inget banget ada kejadian di bulan lalu. Dia tuh akhirnya coba nyamperin si penjaga kosannya itu yang si nenek-nenek itu. Nah tapi pas disamperin pun juga nenek-nenek itu ya gak ngobrol sama sekali. Kayak cuek aja. Jadi si Windy ngerasa kayak duh ada gak ada dia juga percuma lagi, gue tetap takut gitu. Iya. Ya emang gak ada solusi lagi. Iya. Ya udahlah akhirnya Windy mau gak mau di kosan itu tuh sendirian malam-malam. Sekitar jam 10-an Windy tuh nyobalah buat ngeberanin sholat naik ke atas. Nah Windy tuh denger lah pas dia lagi naik ke atas lagi sholat. Dia denger lagi tuh kayak kejadian di bulan lalu. Ada suara triplek digaruk-garuk kayak itu 3 kali. Dan gak pakai pikir panjang karena dia udah pernah ngerasain itu pertama kali yang bulan lalu. Langsung tuh dia buru-buru turun ke bawah. Windy masuk ke kamar dan dia mikir ya udahlah gue coba beresin sholat gue di kamar gue aja sendiri. Nah tapi pas masuk ke kamar dan Windy sholat, ternyata Windy masih diganggu, Bihnat. Gimana? Gak cuma di lantai atas doang. Windy tuh denger pas dia lagi sholat ada kayak suara hentakan kaki dari lantai atas. Kayak duk 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 gitu. Dan lagi-lagi yang tadi dia dengar ada kayak suara garukan di triplek lantai 2. Ini didengar lagi tapi di temboknya dia. Aduh. Jadi kayak suara garukan di tembok kamarnya dia, Bihnat. Krek kenceng banget mau gak mau ya Windy coba fokus, dia coba sholat lanjutin dan akhirnya selesai tuh sholatnya. Nah puncaknya pas di akhir sholat ini dia coba nengok ke kanan assalamualaikum. Habis ke kanan dia nengok ke kiri dong.
Dia nengok ke kiri, assalamualaikum. Nah pas dia nengok ke kiri, dia denger jelas banget Bihnat, ada di kuping dia suara cewek ngomong kayak assalamualaikum. Ah. Disautin gitu loh. Tuh. Ya ketakutan banget lah Windy kan. Dia denger kalau misalnya ada sosok ini deket banget gua. Buru-buru tuh dia keluar dari kosannya. Dan dia tuh sempatlah untung ngunci kamar kosannya dan dia ke seberang. Jadi di seberang kosan dia tuh ada kayak penjaga warung nasi goreng gitu lah. Yang malam-malam buka gitu ya. Malam-malam buka. Iya. Windy lari ke sana dan ditanyalah sama abangnya kayak, "Dek ngapain dek, udah pagi, pulang sana pulang." Nah Windy tuh gak bisa ngomong apa-apa, dia cuma bilang kayak takut pak, gitu-gitu doang. Nah sampai sekitar jam 3:30-4 pagi, si warung nasi goreng ini pengen tutup. Ya mau gak mau diusir lah si Windy kan sama abangnya. Kayak, "Mbak udah mau pagi mbak, pulang mbak, saya mau tutup." Terpaksa lah Windy pulang ke kosannya dengan rasa deg-degan tuh, dia masih takut. Nah pas Windy masuk ke kosannya dia, ke gerbang, itu tuh gak ada suara apa-apa Bihnat. Sampailah dia masuk ke kamarnya. Dia masuk kamarnya, dia kunci kamarnya lagi. Langsung tuh nongol lagi suara kakinya. Dok, 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 dok. Nongol lagi suara kukunya tuh yang gosek-gosek. Langsung nongol. Nah Windy tuh sampai gemeteran, dia gak tahu harus ngapain. Tapi dia juga bingung mau kemana, karena kan dia sendirian kan di kosan. Di situ Windy juga maksain buat tidur tapi gak bisa. Mau main HP pun juga gak ada sinyal. Dia mau gak mau nunggu sampai azan subuh tuh, sampai 4:30. Jadi dia masih ada 1 jam kosong. Nah selama 1 jam kosong itu dia coba ngedenger musik yang udah di download. Dia udah kenceng banget Bihnat muter musiknya. Tapi suara musiknya masih kalah sama suara kaki itu. Masih kalah sama suara si garukan itu. Males banget. Saking kencengnya. Jadi makin gila. kenceng si Windy muter lagunya, makin kenceng juga suara si garukan itu. Oh. Sampai sekitar jam 4:30 akhirnya azan tuh berkumandang. Nah anehnya pas azan ini berkumandang, suara itu mati, hilang semua. Suara garukannya hilang, suara kakinya hilang. Dan beruntungnya selang 3 hari kemudian ya, si pihak sekolah Windy tuh minta Windy buat langsung pulang. Udah gak ikutin PKL lagi gak apa-apa gitu. Alasannya itu karena katanya mau masuk ujian sekolah. Tapi apapun alasannya, Windy tuh seneng banget Bihnat. Dia akhirnya keluar tuh dari kosan yang serem banget itu. Waduh. Itu gila sih kalau misalkan emang gak ada pengumuman itu ya. Kayaknya gue juga kalau jadi Windy, deg-degannya ada. Kayak gue harus menghadapi itu lagi entah seminggu, 2 minggu di kosan itu. Anjir, gak kebayang sih.